Halo anak-anak, apa kabar? Satu minggu telah berlalu dan kita ketemu lagi di minggu ini. Semoga kabar kalian baik, selalu sehat, selalu ceria dan selalu optimis dalam masa pandemi ini. Kemarin kita sudah membahas tentang diri kita ya, tentang tugas kita. Dan sekarang kita akan membahas aku memiliki kemampuan. Kira-kira apa ya dalam diri kita kemampuan yang aku miliki untuk dapat dikembangkan? Karena kenapa? Kalau kita memiliki kemampuan tidak dapat kita kembangkan mungkin, atau kita tidak mau mengembangkan, ya percuma. Buat apa diberikan itu? Nah, dan memberikan kemampuan. Kita lihat ya, hari ini kita belajar tentang kemampuan itu. Nanti silahkan kalian gali kemampuan kalian sendiri. Tapi sebelum kita mulai, kita membuat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku memiliki kemampuan. Kira-kira apa ya? Sudah dicari belum kemampuan yang kamu miliki? Apa? Nanti kita akan lihat lagi. Kamu memiliki kemampuan apa? Kamu rasakan, kamu refleksikan dari kecil, dari TK mungkin sampai saat ini. Sudah tahukah kemampuanmu untuk kembangkan, atau talentamu yang kamu kembangkan apa? Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang berguna. Nah, oke, saya sekarang memberikan ini buku yang dipakai, bukunya ini, karena beberapa yang menanyakan, Pak, bukunya apa? Bukunya ini. Dari sekolah sudah mendapatkan. Kompetensi dasar tidak akan saya bahas karena saya sudah melakukan kontrak belajar di awal. Indikatornya yang penting, kalian harus mampu menjelaskan cara dan sikap yang perlu dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Menjelaskan pesan kutipan kitab suci Matius bab 25 ayat 14-30 berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Menyusun doa syukur atas berbagai kemampuan yang dimiliki. Terus apa yang akan kita pelajari bersama? Berbagai kemampuan dalam diri manusia, banyak banget. Kamu pun juga memiliki kemampuan itu. Tidak mungkin kamu tidak memiliki. Pasti Tuhan memberikan apa yang harus kamu kembangkan. Tuhan itu tidak sejahat. Walau sekalipun orang itu mungkin cacat, tapi dia pasti memiliki kemampuan. Contohnya sudah banyak. Sikap dan tindakan yang perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Apa sikap yang perlu dikembangkan? Minder kira-kira bisa membantu kita mengembangkan enggak? Atau sikap positif? Nah, sikap positif apa yang nanti kita kembangkan? Pesan kitab suci Matius bab 25 ayat 14-30 tentang sikap dalam mengembangkan kemampuan. Menemukan berbagai kemampuan dalam diriku. Kerjakan di Google Form. Nah, biasanya saya memberikan pertanyaan di sini, tapi saya akan mengalihkan pertanyaan saya di Google Form. Nanti saya akan memberikan linknya. Bisa nanti lewat WA maupun lewat YouTube. Akan saya sertakan link Google Form-nya. Nah, tulislah semua kemampuan yang kamu miliki, misal menyanyi, menggambar, menulis, atau yang lain sebagainya. Silahkan kalian nanti tulis. Terus kalau saya sih kemampuan ya mungkin yang sih nggak bisa sih ya, tapi saya bisa renang, terus menulis, apalagi ya, mungkin masih banyak. Coba deh nanti kamu cari persatu, digali lebih dalam lagi. Tulis dengan tenang, pahami kalau gerusa-gerusu atau kesusu mungkin belum tahu ya apa ya, tapi kira-kira kalau kita kesusu tuh ya kayak tadi saya apa ya kira-kira. Tapi kalau kalian tulis dengan tenang, kalian akan tahu, oh, menyanyi, aku ternyata bisa menggambar, aku bisa membaca, mungkin lektor, atau mungkin bisa jadi solis, code.
Renungkan kemampuan yang kamu tulis dan pikirkan untuk apa kemampuan tersebut. Ingat, hidup yang tidak dimaknai tidak layak untuk dihidupi. Talenta yang tidak dapat dikembangkan, tidak mau dikembangkan, ya buat apa hidup? Seperti prinsip saya, Gloria Dei Homo Vivens, kemuliaan Tuhan berkembang dalam manusia yang hidup. Nah, semacam itu. Nah, mengembangkan kemampuan. Ini adalah saya dan salah satu guru bahasa Indonesia, namanya Bu Suminten. Nah, amati gambar tersebut dan jawab pertanyaan di Google Form. Ada pertanyaan tentang gambar saya dan Bu Suminten di Google Form ya. Mari kita pahami. Ia sudah membekali manusia dengan berbagai kemampuan, walaupun kemampuan yang diberikan itu berbeda satu sama lain. Kemampuan kamu dan kemampuan saya pasti berbeda. Mungkin kamu bisa gambar, bisa menyanyi, tapi saya nggak bisa menggambar, saya nggak bisa menyanyi karena suara saya fals. Sekalipun saya sudah belajar, tetap fals. Tapi Tuhan memberikan talenta yang lain, kemampuan yang lain yang dapat saya kembangkan. Dimana apa itu? Saya mencari selama beberapa tahun dan saya bertanya dengan beberapa romo, ya saya punya kemampuan di mulut saya, yaitu dalam menerangkan tentang iman sebagai seorang katekis, apologet semacam itu, ya saya mengembangkan itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mempunyai kemampuan. Ingat, Tuhan menciptakan segala sesuatu, membekali kita dengan segala sesuatu. Tidak perlu malas, tidak perlu keset untuk mengembangkan. Kembangkan itu, karena apa? Itu berguna bagi hidupmu, berguna bagi orang lain. Tugas manusia adalah bertanya, mencari, menemukan dalam dirinya kemampuan-kemampuan itu. Ada kemampuan yang sifatnya umum dimiliki semua orang, ada sifatnya khusus, semua orang dapat berlari, itu ya umum. Tapi ada yang dapat berlari cepat, meraih sukses sesuai kemampuan larinya. Ada yang biasa saja. Semua orang dapat bicara, tetapi ada yang beruntung dengan kemampuan bicara menghasilkan banyak uang. Nah, ini semacam yang saya berikan tadi. Semua orang dapat bicara, tapi bagaimana cara membawakan pembicaraan itu? Nah, itu kemampuan khususnya. Ada yang senang membicarakan orang lain, ada yang secara seperlunya, tergantung. Itu pilihan. Menjadi orang yang suka ngomong, tapi ngomongnya jelek. Ada yang banyak ngomong tapi ngomongnya baik untuk mengajar, untuk memberitakan kerajaan Allah. Itu lebih baik. Tergantung pilihan kalian. Kemampuan yang telah dianugerahkan Tuhan itu perlu dilatih dan dikembangkan. Ingat, dilatih dan dikembangkan agar lebih bermanfaat. Jika hidupmu tidak bermanfaat, ya ngapain kamu hidup? Secara jelasnya kayak gitu. Atau hidupmu akan menjadi percuma, mubazir. Tapi bagaimana hidup kita bermakna, ya berbagilah dengan kemampuanmu itu, kembangkan. Tidak semua dapat dinilai dengan uang loh ya. Aku bantu, nanti aku kasih uang, jangan. Tapi kerjalah dulu, biarlah upahmu yang menentukan orang lain, atau yang paling luar biasa, biarlah Tuhan yang memberikan upahmu besar di surga. Pesan Tuhan untuk mengembangkan kemampuan. Silakan dibuka kitab sucinya dulu dan untuk menjawab pertanyaan di Google Form. Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita pahami lagi. Manusia harus bertanggung jawab terhadap pemberian Tuhan itu. Kemampuanmu harus dipertanggungjawabkan. Ada yang kemampuannya dia pintar komputer, jadi hacker atau jadi cracker dan akhirnya merugikan orang lain. Tidak, tapi bertanggung jawab dengan hal yang positif. Jika bertanggung jawab ditunjukkan dengan berusaha keras mengembangkannya. Berlatih terus. Kalau ingin renang ya berlatih renang terus, lari-lari. Selalu salurkan keinginan atau emosimu ke emosi yang positif, jangan ke yang negatif. Butuh uang banget tuh akhirnya mencuri, enggak. Jangan. Karena itu tidak karena mungkin Tuhan pastinya tidak setuju dengan hal semacam itu. Karena itu melanggar perintah Allah nomor berapa? Coba kalian cari. Berguna bagi diri sendiri.
tapi juga berguna bagi orang lain. Sebaliknya, bila manusia hanya membenamkan kemampuan yang telah diberikan itu, berarti manusia menyia-nyiakan anugerah itu. Ingat, itu anugerah yang luar biasa kemampuan. Ibaratnya kamu diberikan tangan, tapi kamu menyia-nyiakan. Ya percuma tanganmu ada, lebih baik kan kamu nggak punya tangan, kan gitu ya. Tapi karena kamu punya tangan, gunakan tanganmu untuk hal yang baik. Sama dengan talenta atau kemampuan, kamu memiliki kemampuan, kamu harus gunakan itu agar kemampuan berguna bagi orang lain. Jadi Tuhan tuh nggak sia-sia memberikan kemampuan itu. Ya. Dan lama-kelamaan kemampuan itu akan tumpul, bahkan akan hilang. Semacam itu. Maka apapun yang kita miliki dengan tubuh kita, gunakan itu sebaik mungkin, salurkan itu sebaik mungkin agar berguna bagi orang lain. Ingat, hidup yang tidak dimaknai atau hidup yang tidak berarti ya tidak layak untuk dihidupi. Banyak cara untuk mengembangkan kemampuan atau talenta, misalnya melatih diri terus-menerus tanpa takut salah atau gagal. Jika gagal, ulangi lagi, gagal, ulangi lagi. Trial and error. Masuk dalam kelompok atau organisasi yang mempunyai minat yang sama, sehingga dapat saling mengembangkan, belajar dan berani bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jadi pribadi yang rendah hati di sini diperlukan. Karena apa? Ya, di atas langit masih ada langit. Jika kita menjadi murid, bertanya pada guru. Suatu saat kita akan menjadi guru. Tapi bagaimana dimulainya? Dengan rendah hati. Jangan, aku sudah tahu kok. Jangan, nggak perlu ya. Tapi dengan rendah hati. Sikap-sikap berikut perlu dikembangkan dalam mengembangkan kemampuan. Tidak mudah putus asa, tekun, disiplin, berusaha dengan keras, menyertakan Tuhan dalam setiap usaha. Berdoalah sebelum kamu berlatih. Berdoalah dalam segala hal, bersyukurlah dalam segala hal, karena itulah salah satu kekuatan. Jika manusia sudah berusaha tapi gagal, tapi tidak memiliki penghayatan spiritual yang baik, ya mungkin dia akan sudahlah, putus asa. Tidak. Semakin kita ditempa, semakin kita gagal, semakin kita akan tahu kekurangan kita dan bagaimana kita dapat menutupi kekurangan itu dengan kemampuan kita. Jangan pernah putus asa. Tekun, disiplin dalam segala hal. Karena itu kunci dari kesuksesan. Ya. Masih dengan ayat Lukas bab 11 ayat 9. Tanyalah jika kalian tidak tahu, tapi carilah jika kalian ingin mendapatkan sesuatu yang lebih. Boleh dari buku, boleh dari internet atau dari referensi manapun. Asalkan itu mengembangkan kemampuan kalian, ya. Jangan menumpuk tugasmu. Disiplin dalam mengerjakan tugas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami. Tuhan memberkati usaha keras dan hidupmu. Ya. Cogito ergo sum spira audi vivira tota vita discernum est. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini yang saya sampaikan berguna bagi kalian. Dan semoga Tuhan memberkati hidup kalian. Sebelum saya menutup, mari kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.